di sini saya hanya mau menampilkan viewportnya aja, sedangkan kertasnya ada di model. Kertasnya ada di model sini ya. Jadi kadang kita menggambar di model sini. Kemudian saya mau menyesuaikan kertas yang kita buat tadi supaya sesuai dengan viewport yang kita buat tadi. Mungkin akan susah ya kalau kita zoom dengan scroll ya, kalau pakai mouse. Mungkin kalau pakai smartphone mungkin kita bisa zoom ya pakai 2 jari itu. Tapi untuk mengepaskan sini dia akan susah ya. Jadi kita kalau sudah membuat kertas yang sudah 1:1 ini 1:1 A4 ya, langsung aja kita zoom out. Nah, ini kertas ini tidak menempel pas pinggir sini ya. Ini dikarenakan viewport yang ada yang kita buat ini skalanya tidak 1:1. Ini tadi propertiesnya tidak keluar ya, jadi saya membuat objek lain aja supaya propertiesnya keluar. Oke, saya klik 2 viewport dan circle ini, kemudian saya klik properties, saya pilih viewport, kemudian skalanya mau saya ganti ini 1 karena dia A4 ya. Nah, kertasnya langsung sesuai dengan yang kita buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial menggambar dengan menggunakan GNACAD. Tapi kali ini saya tidak menggambar tetapi akan membuat format kertas ya, format kertas, ukuran kertasnya sehingga nanti ketika kita print dia bagus ya. Tapi saya tidak membuat dengan membuat ukuran dulu karena saya akan menyesuaikan dengan formatnya GNACAD. Jadi saya masuk layout aja. Seperti terlihat di sini sudah ada ukuran kertasnya ya. Saya akan membuat format dulu, layer, kemudian saya kasih nama kertas. Oke, saya set current, kemudian saya membuat rectangle di sini. Saya ikuti garis standarnya GNACAD aja. Kemudian saya klik rectangle yang saya baru buat tadi, karena tadi di atasnya viewport ya. Jadi saya coba klik, ternyata yang saya blok sekarang adalah viewport. Jadi saya del aja viewportnya. Oke, sekarang saya lihat ini adalah polyline, berarti ini adalah rectangle yang saya buat tadi. Oke, sekarang saya akan membuat ukuran, terserah teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau membuat letak gambarnya ini nanti di staples-nya di mana, di samping kiri atau atas. Tapi biasanya saya membuat 2 sisi ya, jadi bisa atas bisa bawah. Jadi ini saya mau move aja ke bawah sekitar 8 mili. Kemudian yang sisi kirinya saya geser 8 mili juga. Oke, ini adalah kertas yang akan saya buat. Kemudian dari pinggir kertas ini mau saya masukkan lagi sebanyak enaknya 3 mili aja. Ini saya bikin garis baru ya, supaya garis yang rectangle tadi tidak kehapus, karena dia akan saya jadikan acuan ya. Ini saya geser ke sini 3 mili. Nah, ini jadi nanti kertasnya masuk ke sini 3 mili ya. Atau terlalu jauh ya, kalau untuk yang pinggir sini kita kasih 2 mili aja. Jadi ini saya geser lagi 1 mili.
Jadi 2 mili aja saya rasa sudah cukup ya. Ini saya blok aja 2 mili. Oke, close. Sekarang kita trim. Ini adalah kertas kita nanti. Kemudian yang untuk ukuran luarnya adalah batas nanti. Batas kita untuk supaya tidak ikut ke print ya. Jadi posisinya kertasnya agak masuk sedikit. Finish. Kemudian kita katakanlah saya akan membuat kotak di sini kecil ya. Saya dari sini aja nanti biar saya offset aja. Tingginya oke lah 5 mili. Kemudian saya geser lagi ke sini sekitar 12 mili. Sebentar, mungkin kira-kira sekitar 60 lah, 60 mili aja. Saya rasa masih kurang, geser sedikit ya. Oke, tambah 30. Oke, kita kasih garis ke sini. Agak sedikit kebesaran ya. Jadi kita turunkan aja lagi sedikit, mungkin sekitar 12 mili. Kita trim. Untuk format ininya terserah ya, mungkin teman-teman mau pakai yang model ISO seperti di sini ya, memanjang ke sini, mungkin di sini ada part number dan material ya. Atau kita buat yang di sini aja sedikit untuk drawing by, kemudian keterangan-keterangan lainnya. Ini saya offset aja supaya lebih mudah ya. 9 mili ke sini, kemudian kita offset lagi 6 mili aja sini. Kemudian ini katakanlah logonya kita ya, kita offset lagi 40. Oke, terus kemudian kita coba, anggaplah ini sudah lengkap ya. Ini tidak saya pakai ukuran supaya terlihat aja. Oke, ini berarti nanti ada logo. Kemudian kalau mau masukkan teks, kita masukkan aja dari sini. Ini teks, klik di sini, confirm, tingginya sudah benar, confirm, rotation nggak usah. Oke, ini anggap aja kita langsung drawn by, salah, drawn by. Oke, kita geser aja. Oke, kita ganti stylenya. Ini cuma standar ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ganti sendiri ya. Ini mungkin masih standarnya G-Nugget ya. Mungkin bisa cari yang sesuai dengan selera, mungkin Times New Roman atau apa, specify base point. Oke, ini saya copy, kemudian ini saya ganti aja. Mungkin ini approve by ya. Ini approve. Oke.
anggap ini sudah benar ya. Nanti mungkin sesuai dengan teman-teman aja membuatnya. Untuk ininya yang saya tekankan untuk tutorial saya adalah membuat kertasnya ini supaya benar-benar sesuai dengan ukuran kertas ya. Oke, sekarang ini saya kasih sedikit lah untuk tanda aja nanti kertasnya 4 mili, di sini juga 4 mili. Ini juga 4 mili. Ini 4 mili. Oke. Ini saya del aja ya karena memang tidak saya butuhkan. Nah, ini adalah garis untuk menentukan pojok dari kertasnya ya. Anggap aja ini sudah bagus ya. Ini saya blok. Kemudian saya kasih nama nanti ya. Ini kalau saya mau membuat di lokal, tapi kalau di lokal library nanti kita tidak bisa panggil ya. Ini seperti sini saya sudah buat kertas tersendiri foldernya. Cara membuatnya adalah di sini create new, ini tutorial kertas, itu aja ya. Ini nama saya buat, kemudian blok name-nya kertas tutorial A4, karena ini standarnya adalah A4 ya. Base point-nya saya pilih di sini. Oke, confirm, dia hilang ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita bisa panggil, kita masuk ke model atau kita masuk ke layout 2 aja dulu. Kemudian kita panggil kertas tadi dengan membuka ini ya, attachment ini ya, gambar klip attachment. Kemudian kita pilih blok, attachmentnya tidak, tapi saya pilih blok. Kemudian saya lihat di sini tutorial kertas ini yang saya buat tadi. Kita klik kertas tutorial A4 ya namanya. Specify insertion, kita bisa klik di sini. Confirm. Oke. Ini kertasnya langsung sesuai dengan yang ada di layout ya, jadi langsung fix. Kalau ini tidak mau dipakai kita del aja, kita del aja viewportnya. Kemudian saya mau masuk ke model, kemudian saya insert lagi kertasnya, blok mana ini, tutorial kertas. Oke, anggap aja di sini. Kemudian saya masuk lagi ke layout 2. Kenapa saya ke layout 2 tadi karena yang untuk viewportnya saya buang ya. Jadi untuk menentukan titiknya ini nanti agak susah ya. Jadi saya langsung masuk ke layout 2 aja. Ini saya tidak bisa memanggil objek yang ada di model. Jadi saya harus membuat viewport baru. Kita bisa membuat di sini ya. Bukan ini, tapi di view new viewport. Ini saya kasih contoh untuk yang poligonal dulu. Specify start point, mungkin di sini. Confirm, kemudian next point, saya klik di sini aja. Sebentar, ini tadi poligonal ya. Sebentar, saya salah. Oke, view new viewport. Langsung aja saya bikin single. Ini kalau mau langsung membuat dalam satu ini ya. Nah, ini dia langsung membuat viewport di luar sini. Kalau ini kita masukkan ke layer 0. Ini saya mau melihat properties, tapi ternyata viewportnya tidak keluar propertiesnya. Jadi saya klik dua objek sama blok ini ya. Nah, ini dia sudah keluar blok reference sama viewport. Yang saya mau edit ada viewport. Kemudian layernya saya ganti 0. Oke. Kemudian saya format
layer nolnya saya matikan. Nah, dia hilang ya. Tapi saya masih bisa akses model dengan tab 2 kali di sini ya. Nah, ini adalah gambar yang ada di model tadi, kertas yang kita buat. Nah, kalau kita pakai yang single tadi, gambarnya tembus ya di sini. Padahal kalau kita membuat gambar, sebaiknya objek yang kita zoom ini tidak tembus, tapi juga masih bisa kita edit, katakanlah ukurannya di sini ya. Jadi dia tidak tembus di sini. Kalau seandainya mau pakai yang single tadi, viewportnya, ini saya mau tampilkan lagi layer nolnya. Sebentar. Ini saya del lagi. Kemudian saya membuat viewport lagi. New viewport tapi poligonal ya, dengan cara kita membuat garis ya, dimana letak viewport yang akan kita buat tadi. Confirm. Oke, ini sudah jadi, tetapi dia tidak tembus karena viewport yang saya buat tadi adalah mengikuti garis ini. Jadi kalau di luar ini dia tidak tembus. Ini kalau kita pakai apa tadi, poligonal. Oke. Ini agak susah ini kliknya kalau tadi posisinya. Ini block reference, ini berarti punya kita tadi. Oke, kita move aja 30 karena saya mau mendelete viewport tadi ya. Saya kembalikan lagi 30. Oke, tadi kalau kita pakai viewport tadi, ini kalau kita mau meletakkan kertasnya di layout ya. Kalau kita mau membuat viewport lagi dengan objek, kita bisa membuat lingkaran, katakanlah untuk membuat detail ya, detail A atau detail B, katakanlah ini 50. Kemudian kita buat viewport, new viewport objek, kita klik di lingkaran ini ya, klik. Nah, viewportnya ada di dalam lingkaran ini aja. Oke, ini kalau kita mau kerja di viewport. Kemudian saya mau membuat layout baru, layout 3 ya. Oke, kita masuk ke layout 3. Di sini saya hanya mau menampilkan viewportnya aja, sedangkan kertasnya ada di model. Kertasnya ada di model sini ya. Jadi kadang kita menggambar di model sini. Kemudian saya mau menyesuaikan kertas yang kita buat tadi supaya sesuai dengan viewport yang kita buat tadi. Mungkin akan susah ya kalau kita zoom dengan scroll ya, kalau pakai mouse. Mungkin kalau pakai smartphone mungkin kita bisa zoom ya pakai 2 jari itu. Tapi untuk mengepaskan sini dia akan susah ya. Jadi kita kalau sudah membuat kertas yang sudah 1:1 ini 1:1 A4 ya, langsung aja kita zoom all. Nah, ini kertas ini tidak menempel pas pinggir sini ya. Ini dikarenakan viewport yang ada yang kita buat ini skalanya tidak 1:1. Ini tadi propertiesnya tidak keluar ya, jadi saya membuat objek lain aja supaya propertiesnya keluar. Oke, saya klik 2 viewport dan circle ini, kemudian saya klik properties, saya pilih viewport, kemudian skalanya mau saya ganti ini 1 karena dia A4 ya. Nah, kertasnya langsung sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita coba hidden ini,
viewportnya kita ikutkan ke layer 0. Oke, kita matikan format layer, kita matikan layer 0-nya. Nah, di sini ini adalah kertas yang kita buat tadi, jadi dia posisinya pas sekali di ujung yang sini, sedangkan yang kertas tadi juga ada di ujung sini, pas sekali dengan posisi di viewport yang kita buat ya, viewport single. Oke, saya ulangi lagi, saya akan membuat lagi layout baru plus layout 4. Kita ulangi lagi caranya ya. Kita kita masuk ke layout 4. Di sini saya langsung otomatis ya, ada viewport baru. Viewport ini mau saya hilangkan aja dengan memindah menjadi layer 0 tadi ya. Mungkin kalau sudah keluar dev point-nya juga bisa ke dev point ya. Jadi kalau enaknya kalau dev point itu walaupun garis ini terlihat, tapi nanti ketika kita print dia tidak ikut ke print. Oke, ini saya blok dua-duanya ya supaya keluar propertiesnya. Saya pilih viewport, mau saya pindah atau nanti dulu aja, nanti karena saya mau menskala ya. Kita masuk ke model. Kalau kita mau masuk ke model ketika kita di layout, kita klik 2 kali aja di dalam sini. Nah, ini kita bisa menggerak-gerakkan. Kemudian kita zoom all seperti tadi ya, zoom all. Nah, dia langsung mengezoom sesuai fit ya kertas ukuran ini. Enter. Kemudian skalanya kita bisa buat, kita edit skala viewportnya menjadi 1. Nah, dia langsung fit ya. Kalau kita zoom, di sini ada garis yang kita buat tadi ya. Oke, sini saya mau memindahnya menjadi layer 0. Oke. Nah, kalau kita zoom seperti ini dia keluar ya, karena dia mepet sekali dengan viewport, jadi kadang tidak terlihat. Tapi posisinya langsung pas. Oke, kita tampilkan lagi untuk layer 0-nya. Kemudian saya mau menskala kertas saya menjadi 2 kali, karena kadang kita membuat kertasnya skala 2 kali ya, karena mungkin objeknya lebih besar. Kalau saya tidak menskala objeknya tapi menskala kertasnya seperti di tutorial saya yang setting dimensi ya. Ini kita skala aja menjadi anggap aja 4 kali. Enter. Kemudian kita masuk ke layout 4, otomatis kertasnya akan tambah besar ya. Kita zoom all lagi aja. Oke, saya ulang lagi. Kita masuk ke model, kemudian kita zoom all. Nah, dia langsung men-setting ya. Kemudian kita skala. Viewportnya menjadi tadi 4 kali apa 2 kali? 4 kali ya. Berarti 0,25. Nah, ini secara otomatis sudah mendekati ya. 0,25 karena 4 kali ya. Jadi kalau di kertas dia 1/4-nya. Nah, boleh terlihat dia langsung fit sesuai dengan ukuran kertas yang ada di layoutnya GN Arcade ya. Mungkin ini bisa juga diterapkan di AutoCAD, caranya sama ya di layout. Nanti saya lebih suka seperti ini ya untuk settingnya, apalagi kalau di layout enaknya dia ada zoom objek, jadi lebih mudah. Oke, ini tadi 4 kali dia langsung bisa fit. Kemudian kalau kita mau coba 6 kali, ini saya del aja daripada saya menskala, atau kita skala kecilkan dulu ya. Scale 1/4 ya, 0,25. Maaf, salah. Kita scale, confirm, specify scale factor 0,25. Oke, kemudian ini saya skala 6 kali, scale 6 kali. Kita masuk ke layout 4 lagi.
Oke, kertasnya akan menjadi lebih besar lagi, jadi tidak fit ya. Kemudian saya zoom all supaya kanan kirinya sesuai ya. Zoom all, nah, posisinya sudah pas senternya ya. Kemudian saya klik di luar sini supaya masuk ke layout lagi. Kemudian viewportnya saya klik. Saya scale-nya di sini 0,6 itu berarti 0 sebentar, 0,6 itu berarti 0,6 6 kali itu tadi 6 apa 8 ya. Oke, saya ulangi aja, saya agak lupa ya. Ini saya del aja, saya insert lagi kertas yang 1:1 blok. Oke, di lokal ini sudah masuk ya, karena tadi kita sudah masukkan blok. Oke, kita buat skala 10 kali supaya lebih mudah aja ya menghitungnya daripada 0,6 atau 8 tadi ya. 10 kali. Kemudian kita masuk ke layout. Kemudian kita zoom all, maaf saya klik ya. Kita pilih zoom all. Oke. Kemudian kita klik di viewport. Kita skala. Ini apa namanya? Tidak keluar propertiesnya, jadi terpaksa saya klik 2 objek. Skalanya kita jadikan 0,1 ya berarti ya. Kalau kita ganti ini 0,1 karena tadi 10 kali ya. Oke, ini sudah jadi, dia langsung fit ya, langsung sesuai. Kita coba tutup layernya, layer 0. Nah, ini sudah terlihat ya, ada kertas yang tanda kertas kita tadi, ini juga sesuai. Jadi lebih mudah kita menyesuaikan kertas yang ada di layout punyanya GNA CAD sendiri ya, jadi lebih mudah dan dia langsung presisi. Di sini kalau kita mau ukur mungkin besarnya adalah seperti tadi, kita isi. Nah, ini 8 mili ya, padahal ini adalah objek yang ada di model. Mungkin kalau di model dia jadi 80 ya, karena mungkin ini apa namanya 8 kali 10 kali. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk tutorial membuat kertasnya ya. Jadi kita membuat template juga di sini, kita bisa memanggil blok. Ini sudah masuk di lokal ya, tapi kalau kita bikin baru mungkin dia belum ada di lokal, jadi kita bisa masuk ke apa tadi, template yang kita buat tadi, kemudian kita insert di sini. Nah, jadi kita sudah bisa membuatnya sesuai dengan GNA CAD ya. Ini kita del, kita coba lagi di layout 4, kita masuk, kemudian kita zoom all. Ini layer 0 nya saya matikan ya. Nah, ini sudah keluar dev point-nya, jadi ini saya masukkan ke dev point aja. Viewport mana tadi, viewport ya, kita layarnya kita jadikan ke dev point. Kalau kita membuat beberapa layer biasanya ini dev point ini langsung keluar ya. Dev point itu biasanya kita, walaupun ini kita print, garis ini terlihat. Ketika kita sudah convert ke PDF atau kita print, dia tidak ikut ya, tidak keluar ya, walaupun ketika kita masuk di GNA CAD dia ada garisnya. Oke, langsung aja, tadi adalah kertasnya 1:1 ya, ini sedangkan tadi adalah 1:10 ya, jadi ini kita ganti aja 1. Nah, dia langsung sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi.
Oke, saya rasa sudah cukup tutorial membuat etiket atau standar kertas yang kita buat ya. Mungkin teman-teman bisa membuat A3, mungkin perhitungannya akan agak beda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.